Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya The Corner Saputra Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kisi-kisi dalam seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang selama ini sudah belajar dari berbagai grup, apakah itu grup WhatsApp, Telegram, ataupun di berbagai channel YouTube, ya hari ini saya akan membagikan kisi-kisi resmi ya. Ini kisi-kisi resmi yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Jadi dari Kemendikbud langsung ini kisi-kisi. Jadi disarankan buat teman-teman itu belajar ada kalanya dan lebih baik mengacu kepada kisi-kisi yang telah diberikan oleh Kemendikbud ya. Sama kayak P3K sebelumnya itu sebelum dilakukan tes P3K itu Kemendikbud memberikan modul belajar mandiri. Ya, barangkali ini hampir sama dengan hal yang demikian. Ya, jadi ada pentingnya kita bisa melihat langsung kisi-kisi secara resmi. Nah, kita bisa scroll ke bawah atau teman-teman yang mau melihat kisi-kisi ini bisa datang langsung atau kunjungi ppk.kemendikbud.go.id garing news garing kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022. Nah, kita bisa scroll ke bawah ya, nanti linknya akan saya berikan di deskripsi ya. Kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 ya, 30 Maret 2022 pukul 11.38. Jadi ini masih baru sekali, baru 1 minggu diupload oleh Kemendikbud. Mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman dalam mengikuti pretest PPG ya. Jadi mudah-mudahan dengan belajar kisi-kisi ini pretest PPG-nya bisa lulus dan bisa melakukan serangkaian aktivitas PPG sampai dengan selesai. Nah, dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan seleksi akademik. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan 2022 sebagai berikut. Nah, ini ada banyak sekali ya di bawah ini. Ini kisi-kisi semua, teman-teman bisa pilih. Misalnya ini ada agribisnis pengelolaan hasil pertanian, agribisnis tanaman, ada bahasa Bali, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, termasuk juga ada bimbingan konseling, ya, ada biologi, ada bisnis pemasaran, desain produk, dan banyak sekali hingga pada akhirnya yang terakhir itu teknologi tekstil. Ya, teknologi tekstil ini bisa langsung teman-teman download ya. Nah, kemudian yang ingin saya bahas satu lagi adalah apa sih yang menjadi soal umum? Soal umum yang kira-kira bisa, dan itu semua jurusan, semua mata pelajaran itu ada. Ini saya lihat di guru ST sama guru BK. Ya, ini di sini kita bisa lihat ada di CPBS-nya, yaitu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian. Nah, kalau misalnya kita lihat di BK, ini juga sama. Yang poin 1 CPBS ini juga sama. Jadi sama-sama sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang soal-soal seleksi PPG, pretest seleksi PPG, jadi itu tidak terlepas daripada soal-soal ini jika mau menjawab soal yang bentuknya umum. Kalau misalnya mau belajar poin ini, itu akan semuanya kita akan mendapatkan, apakah itu guru SD, guru SMP, SMA, itu akan mendapatkan soal seperti ini.
Nah, CPMK-nya seperti apa? Membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang mempesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, materi topiknya sikap cinta tanah air, ada submaterinya sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan dalam alam Indonesia, dan mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, di sini ada yang selanjutnya, membiasakan sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, sebagai pendidik yang mempesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ya, poin materinya, sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Nah, submaterinya apa aja? Sikap berwibawa, tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta. Ya, kemudian ada bagian ketiganya, membiasakan sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian sebagai pendidik yang mempesona. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Materinya apa? Sikap kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Itu sub materinya, sikap kesepenuh hatian, sikap kemurah hatian, dan ini sudah uh, cuma sampai di sini ya. Kalau di CPBS yang kedua ini akan berbeda setiap prodi atau jurusannya. Jadi harus difokuskan kepada masing-masing prodi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di poin pertama CPBS yang pertama itu teman-teman bisa belajar atau menjawab memakai trik yang telah kita gunakan ketika mengikuti P3K tahun kemarin. Jadi misalnya kalau kita lihat lebih kepada soal-soal yang integritas ya, manajerial, bagaimana teknik menjawab soal manajerial ya, seperti itu kita bisa menjawab soal-soal dalam bentuk CPBS pertama. Nah, kata kuncinya gimana? Kata kuncinya adalah jawablah jawaban yang terbaik di antara yang paling baik. Ya, di antara yang baik itu harus ada jawaban yang terbaiknya. Itu bisa digunakan sebagai siasat atau tips menjawab soal-soal seperti itu. Dan lebih lanjutnya teman-teman bisa melakukan belajar mandiri ya. Belajar mandiri terkait dengan profesi masing-masing. Karena jika soal selain dari CPBS yang pertama itu rata-rata lebih hal kepada teknis, ke profesionalitas teman-teman. Jadi teman-teman harus betul-betul belajar secara mandiri modul-modul yang telah diberikan oleh Kemendikbud. Ya, seperti itu barangkali gambaran informasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.